Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ladzi la nabiyya ba'd. Hadirin teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, kali ini kita akan membahas tentang apa hukumnya seorang musafir ketika hendak melaksanakan sholat fardu tapi dengan tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, ini kan menjadi topik yang cukup bagus karena rata-rata dari kawan-kawan semua sedang dalam keadaan safar, baik karena menuntut ilmu ataupun karena sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Hadirin teman-teman yang saya hormati, terkait masalah ini kita bisa merujuk pada satu hadis Nabi yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, hadis nomor 227 pada kitab salat, bab syarat-syarat salat. Hadis ini disampaikan oleh Amr bin Rabi'ah. Qala, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliya ala rahilatihi. Salat di atas kendaraannya, wa haitsu tawajjahat bihi. Nah, pada saat melaksanakan salat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadap ke arah kiblat. Muttafaqun alaih, muttafaq alaih. Nah, hadirin teman-teman yang saya banggakan, kalau kita memahami hadis ini secara teks gitu kan, kita tidak bisa mengidentifikasi bahwa salat yang Rasulullah kerjakan ini itu salat fardu apa salat sunnah gitu kan. Tidak ada keterangan yang ada di dalam hadis itu. Nah, tapi ternyata pada kitab Bulughul Maram itu diterangkan kembali oleh Amr bin Rabi'ah bahwa salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu dengan tidak menghadap ke arah kiblat itu ternyata sholat sunat dan bukannya sholat wajib. Nah, tapi kan kita memahami hadis ini tidak hanya sebatas itu. Mungkin ada hadis-hadis lain yang berbicara lain gitu kan. Nah, hadirin teman-teman yang saya banggakan, cuman kan permasalahannya kesulitan yang kita hadapi di zaman sekarang ini mungkin berbeda dengan kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah. Nah, sebab di dalam hadis lain, semisalkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan safar, lalu kemudian datang waktu sholat dan itu sholat wajib, maka biasanya Rasulullah itu berhenti dan melaksanakan sholat fardu itu dengan menghadap ke arah kiblat. Itu kalau sholat wajib. Nah, lalu bagaimana dengan sholat sunnah? Nah, kata Amr bin Rabi'ah, Rasulullah itu sholat sunnat ketika dalam keadaan safar dengan tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi paham ya? Paham. Nah, kita kembali kepada topik gitu. Kita dalam keadaan safar. Dan tentunya kesulitan yang kita hadapi tidak sama dengan kesulitan di zaman Rasulullah. Nah, semisal nih, kita dalam perjalanan menuju kota Bandung, semisal dari Jatim ke kota Bandung, menggunakan kereta. Nah, ini kan biasanya tempat duduknya kereta itu sangat sempit. Sangat tidak memungkinkan bagi kita ketika datang waktu sholat wajib,
kita sholat lalu kemudian menghadap kiblat, sangat susah itu. Atau contoh konkretnya, contoh yang paling bagus nih, ketika kita berada di dalam pesawat. Nah, kita kan susah nih cari tahu arah kiblat kemana, karena posisi HP mati. Menggunakan kompas juga tidak bisa. Terus kemudian tidak ada informasi dari maskapai pesawat bahwa arah kiblat ke sini dan ke situ. Semisal itu kan biasanya kan nggak ada. Nah, kesulitan inilah yang kami maksudkan. Bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Apakah tetap menghadap ke arah kiblat atau loncat dari pesawat, berhenti lalu sholat? Tentunya kan tidak demikian. Nah, maka kami berusaha nih mencari hadis yang sekiranya mengarah ke arah situ. Nah, dan ternyata ada satu hadis di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 1013. Nah, di mana hadis ini disampaikan oleh Abu Ya'la bin Murrah. Nah, dia bercerita bahwa dia pernah ikut rombongannya Rasulullah dalam keadaan safar, kan ceritanya. Terus pada saat itu datang waktu sholat. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk azan. Lalu kemudian Rasulullah sholat di atas kendaraannya, yang posisi kendaraan itu tidak menghadap ke arah kiblat itu. Awalnya menghadap ke arah kiblat, tapi karena berjalan gitu kan kendaraannya tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, cobaan kan lagi-lagi di dalam hadis ini tidak ada keterangan gitu kan bahwa hadis ini menceritakan tentang sholat wajib gitu. Nah, terus gimana nih cara kita memahami hadis daripada Abu Ya'la bin Murrah ini? Nah, teman-teman yang saya hormati, kalau kita teliti gitu kan terhadap hadis yang kedua yang kami sampaikan ini, sebetulnya ada isyarat itu bahwa ini adalah sholat wajib. Nah, kita perhatikan itu. Rasulullah pada kasus ini itu kan memerintahkan sahabat untuk azan. Nah, dan biasanya perintah azan itu hanya untuk sholat-sholat wajib dan bukan sholat-sholat sunnah. Nah, paling tidak sholat sunnahnya adalah sholat tahajud tengah malam. Tapi kan kasus ini itu terjadi di siang hari itu. Nah, jadi bisa kita pastikan bahwa pada hadis kedua ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan salat fardu dengan tidak menghadap ke arah kiblat dalam keadaan safar. Nah, hadisnya bisa teman-teman temukan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi pada hadis tentang salatnya musafir, nomor hadisnya itu 1013. Nah, hadirin teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, kita juga bisa melihat itu keterangan yang disampaikan oleh pengarang daripada Bulughul Maram itu sendiri, yaitu Ibnu Hajar. Dia mengatakan seperti ini: yang membedakan sholat wajib dengan sholat sunat itu adalah hukumnya saja. Adapun tentang kaifiyatnya, tentang tata caranya, itu antara sholat wajib dengan sholat sunat itu sama itu. Sholat wajib harus wudhu, sholat sunat pun harus wudhu. Sholat wajib batal karena hadas kecil ataupun karena hadas besar, begitu pula sholat sunat. Nah, maka ketika ada keterangan hadis yang menjelaskan tentang bolehnya tidak menghadap ke arah kiblat ketika melaksanakan sholat, dan itu adalah sholat sunat, seharusnya pada sholat wajib juga dibolehkan itu. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, karena pendapat Ibnu Hajar ini diperkuat oleh hadis yang tadi,
hadis kedua yang kami sampaikan tadi, maka hukumnya adalah ketika kita dalam keadaan safar, dalam perjalanan, di dalam kereta, di atas